Salam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pada saat ini saya akan berbagi firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, Mazmur 20 ini sesungguhnya disebut sebagai Mazmur Raja. Sama seperti Mazmur pasal 2, 18, dan ayat 21. Kenapa kitab-kitab ini disebut atau digolongkan sebagai Mazmur Raja? Karena kitab ini secara tematis dia berbicara tentang raja. Sebab kita tahu dalam tradisi dan kehidupan bangsa Israel, raja itu memiliki posisi yang khusus. Sebab raja itu dipilih oleh Tuhan secara langsung dari antara bangsa Israel. Oleh karena itu, seorang raja dapat memohon kepada Tuhan untuk diberikan kuasa atas segala raja dan penguasa-penguasa di dunia ini. Oleh sebab itu, dalam sejarah bangsa Israel, Mazmur 20 ini sering dinyanyikan dalam ibadah-ibadah keagamaan mereka di bait suci, sambil mengenang bagaimana Allah berdaulat, berkuasa atas raja di dalam kehidupan mereka. Dan kita tahu secara kontekstual, secara historis, Mazmur pasal 20 ini dibawakan dan dinyanyikan dalam upacara pemberangkatan raja sebelum raja berperang menghadapi musuh-musuhnya. Sehingga dari teks ini kita bisa mengerti bahwa pada dasarnya Mazmur 20 ini adalah sebuah doa, sebuah permohonan, dan sebuah pengharapan atas pertolongan Tuhan agar Tuhan
memberkati, dan memberikan kemenangan kepada raja mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang kedua di dalam kitab ini, kita melihat bahwa pemazmur bangsa Israel, mereka bermohon kepada Tuhan agar Dia menjawab raja pada waktu kesesakan. Umumnya dalam teks-teks perjanjian lama, waktu kesesakan itu dipahami terjadi karena adanya serangan musuh yang sudah di depan mata. Biasanya saat ini sebuah bangsa, seorang raja akan terdesak karena dia tidak punya persiapan untuk berperang. Sebab musuh-musuhnya sudah berada di depannya saat itu. Dan raja tidak akan bisa memberikan perlawanan. Sebab musuh yang di depan sudah siap memusnahkan dan menghancurkan mereka. Tetapi kita tahu di dalam teks ini, Mazmur ini justru berkata, saat keadaan terdesak itu, maka saat itulah mereka berdoa kepada Allah Yakub yang membentengi mereka dari segala musuh-musuhnya. Maka kita dapat melihat di dalam teks ini bahwa dalam keadaan waktu yang tersesat itu, saat itulah Allah menunjukkan kasih-Nya, pertolongannya kepada raja dengan membentengi raja atas segala serangan musuh. Kita tahu dalam tradisi perang Israel kuno, bangsa kuno, diperlukan benteng tembok yang kuat dan besar untuk melindungi mereka dari serangan para musuh-musuhnya. Maka kita hari ini melihat bahwa bangsa Israel bernyanyi, bermazmur kepada Tuhan agar Tuhan membentengi raja mereka dari segala musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman ini sangat nyata, sangat jelas bagi kita. Dalam waktu kesesakan hidup kita, kita yakin dan kita percaya Tuhan itu selalu punya cara untuk menolong dan membebaskan kita. Dalam masa-masa kesesakan hidup kita, Allah dapat menunjukkan kasih setia-Nya kepada orang-orang yang mengasihi. Sebab Allah itu selalu bekerja sesuai dengan rencananya yang indah. Dan itulah yang diharapkan oleh bangsa Israel yang bermazmur pada saat itu. Dan juga Raja Daud, bahwa dia ingin Allah melindungi dia, menolong dia, membentengi dia ketika menghadapi waktu dalam kesesakannya. Dan kita tahu juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada Mazmur ini kita melihat dan membaca bahwa mereka berdoa, bermazmur agar Tuhan itu memberikan bantuan kepada raja dari tempatnya yang maha kudus di Sion. Dalam sejarah kehidupan bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa di sekitar mereka, biasanya seseorang raja yang bersahabat sering sekali membantu sahabatnya atau raja yang sedang berperang. Raja temannya akan memberikan bantuan militer dari istananya untuk menolong sahabatnya, sehingga negara kerajaan sahabatnya akan aman karena ada lindungan dan bantuan dari raja sahabatnya. Maka dalam teks ini kita melihat bahwa yang menolong raja Israel bukanlah raja dari bangsa yang lain,
Tetapi Allah sendirilah yang turun tangan memberikan bantuannya dari Sion, dari rumahnya yang maha kudus. Dialah yang turun tangan, dia yang bekerja, dan dia yang membela Israel untuk menghadapi musuh-musuhnya. Dan kita tahu, jika Allah sudah di pihak mereka, jika Allah sudah di pihak kita, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan. Kita tahu saat Daud sudah berada di pihak Tuhan, saat Daud sudah dibela oleh Tuhan, maka raksasa seperti Goliat pun roboh jatuh di hadapannya. Itu semua karena ada kuasa Tuhan yang melingkupi kehidupan Daud. Maka saat itu juga pemazmur dan bangsa Israel ini meyakini bahwa Allah akan memberikan bantuannya dari tempatnya kepada Daud, kepada hambanya. Maka hari ini juga teks ini berbicara kepada kita bahwa bantuan Allah tetap berlangsung hingga hari ini. Allah memampukan kita, Allah menguatkan kita, sehingga dalam setiap kelemahan kita, Tuhan perlengkapi kita untuk menjalani kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam teks ini kita juga membaca bahwa bangsa Israel melalui mazmur ini berdoa kepada Tuhan agar Allah mengingat korban persembahan sang raja dan menyukai korban bakaran itu. Artinya, sang raja sebelum berperang telah menyerahkan korban bakarannya kepada Tuhan. Korban bakaran ini sesungguhnya adalah sebagai tanda bahwa sang raja benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan sesuai dengan panggilan Tuhan. Jadi korban bakaran ini bukanlah sogokan raja kepada Tuhan agar Tuhan menerimanya. Tetapi korban bakaran yang dilakukan oleh raja adalah perwujudan sikap hati dan kesediaan raja untuk berserah kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan sangat mencintai korban yang diserahkan dengan sikap hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Maka pada saat ini mereka berharap, mereka berdoa agar Allah mengingat korban, menyukai korban raja mereka, dan Allah mengingat raja mereka, sehingga Allah tetap menyertai kemanapun atau saat itu raja sedang berperang untuk membela bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya di dalam teks ini kita membaca bahwa ada doa bangsa Israel, doa pemazmur agar Allah memberikan kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apapun yang kau rancangkan. Mari kita garis bawahi kalimat ini. Allah memberikan kepadamu apapun yang kau kehendaki. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks ini harus kita baca sesuai konteksnya. Pada saat itu, apa yang diinginkan, yang dikehendaki oleh bangsa Israel? Yang mereka kehendaki, yang mereka inginkan, yang mereka rancangkan adalah agar raja mereka memperoleh kemenangan di dalam peperangan. Maka sesungguhnya
yang mereka doakan pada saat itu, yang mereka kehendaki saat itu, agar raja mereka diberikan peperangan yang berhasil dan mendapatkan kemenangan. Bagi bangsa Israel, kemenangan raja ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena sesungguhnya kemenangan raja berhubungan dengan keselamatan seluruh bangsa Israel. Maka jika rajanya menang dalam peperangan, maka selamat dan amanlah seluruh bangsa Israel. Maka dari sini kita melihat kenapa penting sekali bagi bangsa Israel bermazmur, berdoa atas kemenangan raja pada saat itu. Karena mereka meyakini keberhasilan raja pada saat itu berhubungan dengan keselamatan, keamanan mereka di dalam kerajaannya. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui teks ini kita juga disuruh untuk berdoa kepada pemerintah kita untuk mendatangkan keamanan dan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan selanjutnya kita melihat sebagai respon mereka ketika mereka berdoa kepada Allah, ketika mereka mendoakan raja mereka yang berperang. Mereka mengatakan sikap yang luar biasa. Mereka bersorak-sorak akan kemenangan raja. Dan mereka akan mengangkat panji atas nama Tuhan. Demikianlah sesungguhnya harapan mereka, semangat mereka akan kemenangan raja yang diberkati oleh Tuhan. Aku mau bersyukur, aku mau bersukacita karena aku mau melihat kemenangan raja. Ini hampir serupa dengan pertandingan sepak bola. Sebelum kesebelasan itu bertanding, maka para supporternya mengeluh-elukan, memuji-puji klubnya agar mereka bertanding dengan semangat untuk memperoleh kemenangan bagi mereka, agar mereka bersukacita atas kemenangan itu. Dan inilah yang dirasakan oleh bangsa Israel, dan mereka berharap raja mereka itu menang dan mereka akan bersorak-sorak atas itu. Dan kita lihat bahwa pada ayat selanjutnya sangat menarik sekali. Ketika kita memasuki ayat 7, ada sebuah babak baru di dalam nats ini. Di ayat pertama sampai ayat yang ke-6 kita melihat konteksnya, mereka saat itu sedang berdoa atas kemenangan raja sebelum raja maju berperang. Tetapi di ayat 7 ini sepertinya kita mendapat informasi bahwa raja telah berperang, bahwa raja telah mendapatkan kemenangan. Kita baca di ayat yang ke-7 seperti ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya teks ini adalah sebuah sikap hati dan keyakinan yang optimis dari bangsa Israel. Mereka sesungguhnya percaya bahwa seseorang yang dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, akan sanggup membawa kemenangan kepada bangsa Israel. Yang dipilih Tuhan itu akan sanggup membebaskan, menyelamatkan, dan menolong mereka. Inilah sesungguhnya keyakinan mereka. Sehingga sebelum raja mereka berangkat berperang, mereka percaya jika raja ini telah diurapi oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, maka sesungguhnya dia akan mampu membawa kemenangan kepada mereka. Dan itulah yang mereka nyanyikan
dan suarakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Walaupun sesungguhnya puncak pengharapan mereka itu yaitu pada Mesias, karena dialah yang sesungguhnya diurapi oleh Allah, membebaskan manusia dari segala belenggu perbudakan, termasuk perbudakan dosa-dosa manusia. Kita percaya hari ini Yesus yang diurapi Mesias itu sanggup dan telah membebaskan kita dari segala kutuk maut, dari segala dosa, dan dari segala kematian. Maka sebab ini kita boleh juga mengucap syukur, bersorak-sorai, sebab kita percaya yang diurapi oleh Allah pasti sanggup memberikan kebebasan kepada kita. Sebab kita tahu di dalam teks ini pengharapan bangsa Israel itu diyakini juga oleh kekuatan oleh yang diurapi oleh Tuhan. Jika bangsa-bangsa lain itu bermegah karena keretanya, karena kudanya, karena senjata perangnya, karena masanya, tetapi dalam teks ini kita lihat bangsa Israel bermegah dalam nama Tuhan. Ini menarik sekali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Musuh-musuh mereka mengandalkan senjatanya, mengandalkan jumlahnya, mengandalkan pasukannya, mengandalkan kereta perangnya. Tetapi bangsa Israel mengandalkan nama Tuhan. Nah, ketika mereka mengandalkan nama Tuhan, apa yang terjadi? Maka di ayat selanjutnya dikatakan, mereka rebah dan jatuh, tetapi bangsa Israel tetap berdiri dan tegak dan kokoh, karena mereka punya Allah yang kuat, karena mereka punya Tuhan yang dahsyat, yang sanggup memenangkan kehidupan mereka. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah firman yang hidup, khotbah yang hidup untuk menjalani kehidupan ini, menjalani persoalan hidup waktu kesesatan ini. Maka andalkanlah Tuhan dalam kehidupanmu. Jangan mengagung-agungkan kekuatanmu, jangan mengagung-agungkan pikiranmu saja, tetapi berserahlah kepada Tuhan, sebab di dalam Dia nyata kuasa. Kalau Paulus meyakini justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan dinyatakan. Saat kita merasa kita tidak berdaya, saat kita hanya betul-betul berpengharapan kepada Tuhan, saat kita benar-benar mengalami kekosongan diri dan berharap kepada Tuhan, yakinilah saat itulah kuasa Tuhan nyata di dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu. Datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepada Dia, hanya mengandalkan Dia saja. Maka Tuhan akan menuntunmu, membimbingmu ke jalan yang telah direncanakannya sesuai dengan firman-Nya. Dan kita tahu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang terakhir ada kalimat yang luar biasa di sini. Di ayat yang terakhir di dalam firman Tuhan ini ditutup dengan sebuah doa dan pengharapan bangsa Israel. Ayat 10 berkata, "Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ayat yang terakhir ini bukan hanya menjadi doa bangsa Israel, tetapi juga menjadi doa kita dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga di ayat yang 10 bisa kita sama-sama baca seperti ini. Ya Tuhan,
berikanlah kemenangan kepada kami. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Dan lebih personal lagi, kita bisa membaca teks ini seperti ini. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepadaku. Jawablah kiranya aku pada waktu aku berseru kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.